Saya mulai dari soal penundaan pemilu, perpanjangan ketatanegaraan yang saya kira dua hal yang berkaitan erat. Dan sebenarnya kita ini seperti mencoba mendekati, menjawab sesuatu dengan sesuatu yang sebenarnya memang sudah rusak gitu. Jadi KPU-nya yang paksa meloloskan partai tertentu, bahkan maksa, bahkan ngancam-ngancam kepada KPUD. Bisa dibayangkan rusaknya pemilu kalau wasitnya yang turun main curang. Nah, ini yang saya ingin katakan apa? Mau tidak mau, kita harus keras-kerasan untuk mengatakan ganti KPU. Keras menurut saya. Ganti, nggak bisa. Bahaya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Pertama-tama saya agak bingung juga nih, karena kalau tema kita bicara soal tinjauan ketatanegaraan terhadap perpanjangan masa jabatan, tapi kelihatannya tadi jauh sekali ada yang kesana kemari tuh. Refli ngomong presidensial threshold, ngomong kesana kemari, Perpu dan lain-lain, Perpu Cipta Kerja dan lain sebagainya. Di atas judul. Oke. Jadi saya juga berhak untuk itu ya, berhak ke reformasi dan boleh. Oke. Atau saya coba lebih to'at aja. Saya lebih to'at pakai ain di situ supaya kelihatan fasihnya gitu. To'at. Saya akan lihat soal perpanjangan ketatanegaraan saja. Perpanjangan dengan penundaan pemilu. Saya mulai dari soal penundaan pemilu, perpanjangan ketatanegaraan yang saya kira dua hal yang berkaitan erat. Dan sebenarnya kita ini seperti mencoba mendekati, menjawab sesuatu dengan sesuatu yang sebenarnya memang sudah rusak gitu. Kalau kita bicara mendekati secara ketatanegaraan, saya kira hampir clear, mudah sekali untuk mengatakan bahwa tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan. Tapi problemnya ketatanegaraan kita tidak berdiri sendiri. Dia berdiri di bawah politik, dia berdiri di dalam kondisi sosial, dia berdiri di begitu banyak hal, termasuk soal apapun yang terjadi selalu ada kesepakatan partai politik. Dan partai politik, mohon maaf, temannya Pak Masinton ini kadang-kadang kesepakatannya diambil kan berdasarkan currency. Ada currency-nya gitu, ada sesuatu yang dipertukarkan. Dan kita semua tahu itu ceritanya di KPK, kita tahu ceritanya, bahkan Hakim Aswanto kita baru dengar ceritanya, oh ada juga currency-nya ternyata, kenapa kemudian Hakim Aswanto ditunda kemarin. Nah, tapi izinkan saya mau bilang begini. Pertama, saya mau cerita dulu. Saya bertemu Pak Mahfud tanggal 1 Januari 2023. Saya iseng aja nanya, karena santai itu saya iseng nanya, Pak Mahfud mau nyalon nggak untuk capres gitu 2023? Tapi jawaban dia yang menurut saya sangat mengagetkan. Karena jawaban dia itu, dia bilang begini, Mas, terus terang saya belum kepikiran apa-apa soal capres. Karena saya lebih pikirkan pemilunya ada apa enggak sih. Itu kaget saya, seorang Menko Polhukam loh ngomongnya begitu. Jadi saya nanya soal dia mau nyapres nggak, dia jawabnya saya belum kepikir. Saya lebih kepikiran ini pemilu ada apa enggak. Saya tanya, lalu saya tanya balik, emang ada Pak? Masih dia bilang Mas ada, dan serius. Nah, ini yang saya mau bilang mengantar bahwa kalau kita jelaskan petanya, tentu model-model seperti ini kan belum selesai, ya, model upaya untuk memperpanjang. Kan ada beberapa hal yang harus
kita lihat dalam kaitan dengan soal masa jabatan dan soal pemiluan ini. Yang pertama tentu saja adalah ada gerakan untuk mengganggu pemilunya itu sendiri. Ada gerakan untuk mengganggu pemilunya itu sendiri. Mau kaitan langsung dengan perpanjangan masa jabatan atau tidak, tapi yang jelas ada yang mengganggu pemilunya sendiri. Coba dibayangkan kalau nanti teman-teman lihat, dengar rekamannya dan saksikan langsung temuan teman-teman masyarakat sipil atas laporan orang-orang KPU yang dipaksa meloloskan partai tertentu, itu miris sekali. Bagaimana mungkin Pak Masinton, wasit itu main curang, KPU-nya yang main curang. Jadi KPU-nya yang paksa meloloskan partai tertentu, bahkan maksa, bahkan ngancam-ngancam kepada peserta KPUD. Bisa dibayangkan, rusaknya pemilu kalau wasitnya yang turun main curang. Nah, ini yang saya ingin katakan apa? Mau tidak mau, kita harus keras-kerasan untuk mengatakan ganti KPU. Keras menurut ganti, nggak bisa. Bahaya Pak. Ini baru titik awal loh. Itu sudah main curang. Ya. Itu nanti ini kita harus desakan karena DKPP juga agak lamban kelihatannya. Kita harus dorong terus tuh. Karena DKPP juga lamban. Saya kira meloloskan partai yang tidak pantas lolos dan tidak meloloskan partai yang pantas lolos. Itu berbahaya kalau KPU macam begini. Dan itu akan bersangkutan dengan kualitas pemilu. Makanya saya kira mari kita bicarakan dengan wise soal KPU ini, Mas Refli. Karena KPU menurut saya harusnya diganti, tetapi betulkah kita masih bisa mengganti KPU di saat sekarang? Bisa. Jangan-jangan alasannya itu yang dipakai, Anda ganti KPU, ya tunda pemilu kalau begitu. Nah, jangan-jangan itu yang dipakai. Urutan bawah, bisa di bawah. Urutan bawahnya, tapi kan sudah berubah tuh. Ada yang sudah meninggal, sudah berubah tuh. Ada 14 orang gitu. Hah? 14 orang. Kan iya, 2 kali lipat dari 7. Tapi kan sebagian dari 14 itu sudah meninggal. Ada 1 meninggal, 1 sudah jadi anggota DKPP. Nah, bisa ditarik nggak itu perdebatan panjang. Tapi menurut saya kita harus pikirkan betul soal KPU ini. Saya pada posisi mengatakan harus diganti KPU, nggak bisa. Masa wasit ikut main? Nggak boleh. Karena itu bagian dari mengganggu pemilu. Yang kedua, saya kira kalau mau mengganggu pemilu, ya tadi yang sebagian sudah dibicarakan barangkali. Bicara soal menunda dengan cara tidak ada uang, menunda dengan berbagai isu-isu itu. Yang isu ini pun saya kira sebenarnya mudah ya, relatif mudah untuk diselesaikan. Karena saya kira nggak mungkin, banyak sekali alasan untuk mengatakan tidak mungkin tidak ada uang. Ada banyak sekali. Yang saya khawatirkan bukan soal tidak ada uangnya, tapi soal mengganggu KPU-nya itu tadi, ya, yang mengganggu dan merusak kepemiluannya. Yang ketiga, biasanya memang di rezim negara demokratis dalam tanda kutip atau demokrasi baru ada istilah yang disebut dengan third termism, ketiga periode. Bukan cuma khas Indonesia, ya, di negara sub-Sahara, negara-negara bahkan negara Eropa beberapa dan beberapa negara lain itu menggunakan istilah itu. Jadi termism itu adalah gerakan atau mengatakan ketiga periodean dengan berbagai alasan. Satu contoh yang paling terakhir kalau tidak salah adalah negara di Afrika yang kemudian mendeklarasikan, Benin kalau tidak salah, mendeklarasikan dirinya menjadi 3 periode, menunda pemilu dengan berbagai alasan. Dan akhirnya di ujungnya adalah diserbu tentara, lalu kemudian diambil alih oleh tentara. Nah, saya nggak tahu tuh skenario ini jangan-jangan juga barangkali harus diingatkan. Di sini bisa gitu juga ya kemudian. Saya tidak tahu ya, tapi skenario itu kan sangat mungkin terjadi. Apalagi kan saya kira tentara dan polisi ini berada dalam posisi yang tidak terlalu mesra. Bayangan saya ya, bisa jadi berbeda apanya ya, berbeda keinginannya. Polisi bayangan saya tidak terlalu pengen tentara yang jadi presiden, bayangan saya, karena bisa berbahaya untuk kepolisian mereka kan. Sedangkan polisi sendiri barangkali tentara sendiri pasti punya jagoan yang dielus sendiri. Tapi bagi saya kira ya, yang paling penting adalah ketiga periodean ini harus dijaga. Karena ini bukan gerakan sederhana, dan gerakan ini banyak di berbagai negara pernah dilakukan, walaupun rata-rata dengan mengubah konstitusi. Ya, seperti terjadi di Rusia, terjadi di Turki, ya, dengan 3 periode ya, walaupun dengan berbeda, pindah dari perdana menteri, pindah menjadi presiden, atau kemudian menjadi presiden yang lebih panjang di Rusia.
Xi Jinping, betul, Cina melakukan hal yang sama. Saya kira ketiga periode itu bisa banyak sekali isunya. Nah, satu isu yang harus saya ingatkan, dan ini berkaitan dengan kebiasaan negara Indonesia belakangan, yaitu menggunakan kedaruratan. Saya ingin ingatkan, ada seorang filosof Giorgio Agamben yang menulis sangat bagus bicara soal ironi demokrasi adalah negara demokrasi karena mereka sering menggunakan alasan kedaruratan untuk menerabas demokrasi itu sendiri atau menginjak demokrasi itu sendiri, dan kita sudah sering melakukan itu belakangan, sering sekali. Jadi menggesernya dengan mengatakan ada keadaan darurat lalu kemudian menunda pemilu itu soal menjadi sederhana sekali karena sudah dilakukan berulang-ulang kali. Saya kasih contoh, misalnya atas dalasan kedaruratan kita membenarkan Perpu Ormas, padahal Perpu Ormas itu saya kira sangat fundamental loh sebenarnya, menggeser dari ormas yang seharusnya hanya bisa dibubarkan oleh putusan pengadilan, itu tiba-tiba bisa dibubarkan oleh pemerintah kapan saja, lalu pembubarannya silahkan dibawa ke pengadilan. Jadi menggeser sesuatu yang harus dikawal oleh peradilan sebagai rezim hak asasi, itu menjadi silahkan dibawa ke pengadilan sebagai suatu penegakan rezim administrasi saja. Saya ingat betul tuh, saya debat dengan Pak Mahfud di sebuah sidang disertasinya orang. Karena saya bilang nggak bisa, gimana? Itu rezim hak asasi. Sedangkan Pak Mahfud menganggap itu sebagai rezim administrasi yang pencabutannya bisa dilakukan oleh pemerintah, silahkan dibawa ke pengadilan saja. Saya kira kedaruratan itu sering. Misalnya darurat ada Taliban di KPK, nah itu jadi alasan tuh. Tiba-tiba mengubah undang-undang KPK dengan cepat dan orang iya-iyain aja gitu. Saya kira begitu tuh, akan berulang. Dan yang paling terulang terakhir tentu saja adalah Perpu Cipta Kerja, ya, kedaruratan. Jadi hati-hati, kata Agamben, hati-hati dengan kebiasaan rezim demokrasi yang mendaruratkan sesuatu demi untuk melanggar prinsip demokrasi itu sendiri. Nah, itu diingatkan oleh Agamben, filosof Italia sudah sekian lama, dan tahun 90-an, dan itu dia dikatakan hampir negara-negara demokrasi sering melakukan yang sama. Sama Amerika juga melakukan hal yang sama dengan alasan kedaruratan. Terlalu banyak orang Meksiko datang, maka kemudian kita bikin pagar pembatas dan lain-lain sebagainya. Jadi menggunakan kedaruratan untuk melakukan alasan itu.